Negeri Sembilan di Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Sulawesi. Semoga Tuhan melindungi kita dalam pembelajaran hari ini dan memberikan daya ingat yang baik kepada kita, agar apa yang kita pelajari masuk ke otak kita dengan Yuk kita mulai dengan doa. Di Manado, mari bersatu membangun negara. Doa selesai. Persiapkan diri adik-adik untuk belajar. Semoga apa yang kita pelajari nanti akan bermanfaat dalam kehidupan adik-adik dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berjumpa kembali adik-adik dengan saya Sarita Banteng SPD pada pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan mengajarkan materi kepada adik-adik kelanjutan materi sebelumnya, yaitu metode penyelidikan IPA dan pengamatannya. Nah, yang sekarang kita berlanjut masih dalam kaitan dengan penyelidikan IPA dan pengamatannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengukuran, merupakan bagian dari pengamatan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. 2. Menjelaskan hal-hal yang dapat diukur atau besaran dan tidak dapat diukur atau bukan besaran. Yang 3 adalah membandingkan satuan baku dan satuan yang tidak baku. Yang 4 memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Itu 4 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Jadi persiapkan diri baik-baik supaya kita dapat mencapai 4 tujuan tadi. Karena setelah mempelajari materi ini akan ada pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Oke, kita lanjut. Yang akan kita pelajari dalam pengukuran meliputi yang pertama, kita mencari tahu dulu apa pengertian dari pengukuran. Yang kedua, mencari tahu apa itu besaran dan bukan besaran. Yang ketiga, adik-adik akan mempelajari satuan baku dan satuan yang tidak baku. Yang keempat, pengukuran dengan satuan tidak baku. Dan yang kelima, pengukuran yang menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari dalam materi saat ini. Berikut kita menanjak pada materi lagi berikut selanjutnya. Benda besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dapat dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Berarti di sini benda yang tidak dapat diukur dan hasilnya tidak dapat dinyatakan dengan angka bukan besaran. Kelas berikut. Contoh dari besaran. Yang pertama, massa. Yang kedua, suhu badan. Yang
dan masih banyak lagi selain dari contoh tadi. Ini Ibu cuma ambil sampel dari contoh dari besaran. Sekarang yang contoh bukan besaran, apa saja sih itu yang bukan besaran? Nah, yang pertama itu warna, berikut kecantikan. Kecantikan seseorang itu tidak ada alat ukurnya, maka kecantikan termasuk pada suatu benda yang tidak dapat diukur, maka dia dinyatakan bukan besaran. Berikutnya, satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Berikut, satuan itu ada terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama satuan baku dan satuan tidak baku. Sekarang kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya satuan tidak baku. Ini tayangannya adalah satuan yang nilainya tidak tetap atau berubah-ubah nilainya jika digunakan oleh orang yang berbeda. Contohnya di sini, orang Amerika dengan orang Indonesia yang menggunakan alat ukur itu pasti hasilnya akan berbeda. Itu makanya dikatakan satuan yang tidak baku. Berikut contoh dari satuan tidak baku. Salah satunya adalah jengkal, ini jengkal, kemudian depa, kaki, dan lain-lain. Itu contoh dari besaran yang tidak baku. Besaran yang tidak baku ya. Dan satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan yang memiliki nilai tetap dimanapun digunakan, walaupun orang yang mengukur atau orang yang menggunakan satuan itu berbeda-beda, tetapi hasilnya tetap. Ini hasil yang tetap ini kalau baku. Berikut pengertian dari jengkal, karena tadi kita sudah membahas mengenai contoh-contoh satuan yang tidak baku. Ada salah satunya jengkal. Jengkal itu ada sebagian yang belum memahami. Nah, sekarang definisi dari jengkal adalah ujung jari ini, ujung jari ibu jari sampai ke ujung jari kelingking ketika tangan direntangkan begini ini ya. Ini ke sini. Berikut, depa adalah jarak antara telunjuk tangan kanan ke ini ya, telunjuk tangan kanan sampai ke telunjuk tangan kiri. Itu tuh pengertian dari depa. Sekarang tadi kita sudah bicara mengenai satuan baku. Nah, sekarang kita lihat contoh dari satuan baku. Satuan baku contohnya adalah meter salah satunya. Mengapa? Karena alat ukur meter itu digunakan oleh siapapun, hasilnya tetap sama atau tidak ada perubahan. Berikut kita saksikan video berikut untuk lebih memahami pelajaran hari ini. Ayo kita saksikan. Ayo, mari kita sama-sama saksikan. Perhatikan, hari ini kita akan melakukan pengukuran. Pengukuran yang akan digunakan sekarang adalah dengan menggunakan jengkal dan depa serta mistar dan meteran. Sekarang kita akan menjelaskan yang dimaksud dengan jengkal. Jengkal adalah jarak dari ujung ibu jari ke ujung kelingking ketika tangan dibuka atau jari dibuka. Jelas? Berikut depa. Depa adalah jarak antara
ujung telunjuk sampai ujung telunjuk tangan kanan sampai ke ujung telunjuk tangan kiri ketika tangan direntangkan. Ketika tangan direntangkan ya, seperti Bapak Majis tunjukkan. Nih, ini tuh depa. Nah, sekarang kedua Bapak Majis dan Bapak Agus akan melakukan pengukuran panjang ubin, 2 ubin. Berapa kali itu Pak Majis? 2. 3. 4. Berarti 4 apa itu? 4 jengkal dari Bapak Majis. Sekarang kalau andai Pak Agus yang mengukur, apakah panjangnya akan dapat 4 jengkal juga? Ya, 1, 2, 3, 4. Sekarang kita akan samakan. Apakah Pak jengkal dari Pak Agus dengan Pak Majis sama? Ya, sama. Sekarang kalau saya yang ukur, apakah sama panjangnya? 2, 3, 4, 4,5 jengkal. Jadi panjang dari ubin 2 ubin tadi, kalau menggunakan jengkal saya 4,5 jengkal. Sekarang kita akan mengukur menggunakan alat ukur meter atau mistar. Pak Majis dulu. Kita ukur panjang tehel Pak Majis. Tehel. Dari ujung tehel apa sana? Yang sebelah. Oh. Cara mengukur menggunakan mistar. U.0 diletakkan pada ujung benda yang akan kita ukur. Mistar yang digunakan adalah mistar yang berskala 15 cm. Kasih tanda Pak Majis. Dua. 3, 4, 5. Lebih berapa? Berapa senti lebihnya? 5 senti. Berarti 5 kali 15 sama dengan 75 ditambah dengan 5 senti, 80 cm. Berarti panjang 2 ubin adalah 80 cm. Sekarang kalau Pak Agus yang mengukur dengan mistar, apakah hasilnya sama atau berubah? Satu, 2, 3, 4, 5. Lebih berapa lagi? 5 cm. Berarti 5 kali 15 cm tambah 5 cm sama dengan 80 cm. Berarti mengukur dengan menggunakan mistar, 2 orang yang melakukan pengukuran hasilnya tetap sama.
Sekarang kalau mistar, meter. Pak Majis dulu yang ukur. Apakah berubah ukurannya? Berapa senti Pak Majis? 80 cm. Berarti juga sama dengan mistar. Sekarang kalau Pak Agus yang ukur, puluh juga. Nah, berarti di sini menggunakan mistar dan meter hasilnya sama. Ya, setelah kita menyaksikan video tadi, sekarang ada yang Ibu mau tanyakan ke Anda. Tadi kan, setelah menyaksikan tayangan video pengukuran, kerjakan soal berikut. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan mengukur? Nomor 2. Mengapa warna benda, kasih sayang, keindahan tidak dapat diukur? Jelaskan pendapatmu. Ketiga, dari tayangan video tadi, jelaskan mengapa 3 orang dalam video tadi yang mengukur menggunakan jengkal memiliki hasil yang berbeda-beda. Jelaskan pendapatmu. Berikutnya, jelaskan apa perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Jelas? 5. Mengapa satuan baku dapat digunakan di seluruh dunia? Beri penjelasannya. Berikut, setelah adik-adik mengerjakan tadi dalam buku catatanmu, maka setelah diselesaikan dengan baik, dijawab pertanyaan tadi, adik-adik Ibu minta merekam jawaban tadi dengan cara membaca nyaring, baru direkam dalam bentuk video, kirimkan ke saya atau ke guru mata pelajaranmu. Oke? Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan adik-adik, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Doa selesai. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Jangan lupa di like, subscribe, share. Semoga adik-adik punya teman yang lain juga dapat memahami materi kita pada hari ini. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih banyak. Thank you.